Pernah nggak sih kamu merasa dipaksa belajar cuma karena takut dimarahin dosen? Atau pengen dapat nilai bagus? Nah, tanpa kamu sadari, kamu sedang mengalami teori belajar behavioristik. Yuk bahas bareng. Teori belajar behavioristik dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Ivan Pavlov, John B. Weston, dan B. F. Skinner. Fokus utamanya adalah perilaku yang bisa diamati. Dalam pandangan ini, belajar terjadi ketika seorang merespons stimulus dari lingkungan, lalu mendapat konsekuensi. Kalau perilaku diikuti reward, kemungkinan besar akan diulang. Tapi, kalau diikuti punishment, perilaku akan berkurang. Jadi, pada intinya, perilaku dapat dibentuk lewat pembiasaan. Eksperimen klasik Pavlov terkenal banget. Setiap kali ia memberi makan anjing, ia juga membunyikan bel. Setelah itu dilakukan berulang-ulang. Anjing itu mengeluarkan air liur hanya dengan mendengarkan bunyi bel, walau tanpa makanan. Artinya, anjing belajar mengaitkan bunyi bel dengan makanan. Inilah yang disebut dengan classical conditioning atau pembiasaan klasik. Kemudian, Skinner mengembangkan konsep ini lebih jauh lewat eksperimen dengan tikus. Dalam kotak buatannya, setiap kali tikus menekan tuas, maka akan keluar makanan. Hasilnya, tikus makin sering menekan tuas. Dari situ, Skinner menyimpulkan, kalau sesuatu perilaku menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan, perilaku itu akan diperkuat. Tapi sebaliknya, kalau menghasilkan konsekuensi yang tidak menyenangkan, perilaku akan menurun. Ini disebut operation conditioning atau pengondisian operan. Dalam dunia pendidikan, teori ini sering digunakan untuk membentuk perilaku siswa. Misalnya siswa yang rajin karena dikasih pujian, nilai bagus, atau hadiah kecil. Mereka jadi termotivasi untuk terus belajar. Dan sebaliknya, siswa yang malas atau melanggar aturan bisa mendapat teguran atau konsekuensi. Dengan cara itu, guru bisa menumbuhkan kebiasaan baik lewat penguatan positif dan mengurangi perilaku yang tidak baik lewat penguatan negatif. Tapi teori ini punya kelemahan. Ia hanya menilai perilaku dari luar tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi di pikiran siswa. Jadi, teori belajar behavioristik efektif untuk membentuk kebiasaan dan disiplin, tapi tidak cukup untuk membuat siswa benar-benar paham materi. Belajar tidak selalu soal hukuman dan hadiah, tapi juga soal rasa ingin tahu dan makna dari apa yang dipelajari. Jadi, teori belajar behavioristik ngajarin kita bahwa perilaku dapat dibentuk dengan kebiasaan dan konsekuensi. Tapi kalau mau pembelajaran lebih efektif, harus dilengkapi juga dengan teori belajar yang lain seperti teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivitif, biar nggak cuma taat tapi juga paham. Jadi kalau kamu sendiri termotivasi belajar karena reward atau cuma penasaran?